Halo, assalamualaikum Sobat Jamu Times. Bertemu kembali dengan saya Safa Muhammad. Nah, senang saya pada sesi kali ini saya mau bercerita ya tentang goreng menggoreng rekening. Ada nggak yang paham tentang goreng menggoreng rekening nih? Ada nggak kira-kira? Nah, jadi orang yang mau ngutang, khususnya ngutang di bank, baik ngutang untuk modal usaha maupun untuk KPR, itu biasanya oleh bank itu kan dilihat performan keuangannya. Nah, salah satu yang menjadi indikator bank menilai bagus tidaknya keuangan seseorang atau calon nasabah itu adalah dilihat dari rekening korannya, ya, mutasinya itu loh. Nah, dan ini seringkali dimanfaatkan atau diakal-akalin oleh orang-orang yang sebenarnya dia belum mampu secara keuangan untuk kredit ya atau untuk modal usaha, tetapi dia memanfaatkan celah itu untuk memodifikasi rekeningnya ya. Nah, memodifikasi atau istilah saya menggoreng-goreng rekening itu bukan berarti dia membuat rekening palsu yang misalkan di daerah ada itu bikin buku tabungan palsu. Nah, bukan itu ya, bukan itu yang saya maksud ya. Jadi mereka sengaja menggoreng rekening ya, istilah saya menggoreng rekening itu agar seolah-olah mutasi keuangannya itu bagus. Nah, jadi misalkan gini, untuk syarat kredit tertentu misalkan 1 miliar ya untuk modal usaha, kemudian itu seorang pengusaha itu harus memiliki mutasi misalkan debit kreditnya itu 1 miliar sebulan misalkan. Nah, padahal secara omset penjualan orang ini bisa jadi cuman 200 juta per bulan. Nah, itu kan kurang, nggak memenuhi kriteria bank. Nah, jadi misalkan omset dia itu 200 juta per bulan. Nah, kalau 200 juta per bulan misalkan seluruh aktivitas keuangannya itu misalkan dia bayar melalui rekening, transfer antar bank, kemudian dia beli juga debit dari rekeningnya, transfer ke bank lain, ada penjualan juga masuk rekening. Nah, itu kalau omsetnya cuma 200 juta, ya di total mutasinya itu ya kalau kita lihat rekening koran itu kan di bawah itu ada mutasi debit, mutasi kredit. Nah, itu ya paling 200 juta. Kalau itu semua mutasi penjualan atau omsetnya masuk ke rekening. Nah, tapi kan ada juga itu penjual-penjual tradisional yang jual belinya tidak selalu lewat cash. Kalau sekarang sih mungkin lebih mudah itu mentrasir penjualan melalui transfer rekening ya, apalagi ada penjualan online sekarang kayaknya lebih mudah sekali. Jadi orang jual belinya selalu lewat online, lewat transaksi rekening. Nah, karena dia mau ngakalin bank ya, mutasinya 200, kemudian dia pingin up, naikkan menjadi 1 miliar misalkan sebulan, ya gampang, dia tinggal keluar masuk uang aja. Jadi hari ini store 10 juta, besok tarik lagi transfer ke rekening mana 20 juta, masukin lagi 30 juta, 40 juta, tarik lagi ke transfer mana. Nah, begitu seterusnya sampai kurang lebih transaksi debit keluar atau transaksi kredit uang masuk itu kurang lebih sebesar 1 miliar sebulan. Nah, itu bisa gitu loh. Nah, kalau bank nggak teliti, biasanya dari sisi administrasi mutasi keuangan di rekeningnya itu udah kelihatan performnya udah bagus ya, 1 miliar sebulan. Nah, kalau ditanya bang, berapa omsetmu sebulan? Saya 1 miliar. Masa sih gitu? Coba lihat rekeningmu, dilihat, oh ya ada uang keluar masuk 1 miliar. Nah, ini biasanya dipakai orang-orang yang ngakalin, yang mau menipu bank atau menipu dirinya sendiri. Ya, saya sebut menipu diri sendiri kenapa? Karena kan sebenarnya dia tidak mampu atau belum waktunya
dia mendapatkan kredit sebesar itu, tetapi dengan cara akal-akalan menggoreng tanda kutip rekening tadi, sehingga seolah-olah dia memang mampu mendapatkan kredit sebesar yang dia harapkan, gitu loh. Nah, Sobat Jamu Time, saya sengaja cerita ini itu untuk informasi gitu ya. Jadi sebaiknya dan jangan pernah dilakukan kalau kita mau sesuatu, apalagi membeli rumah, mobil, atau mau daftar kartu kredit dengan mengakal-ngakalin seperti ini. Yang pertama, bagi sebagian ulama, kredit bank, bunga bank konvensional itu sudah haram bunganya. Bunga kartu kredit juga seperti itu ya. Apalagi kalau dengan diakal-akalin. Jadi menurut saya dobelnya atau masalahnya double ya. Bank bunganya haram, kemudian Anda dapatkan kreditnya dengan cara yang tidak benar atau dengan cara culas dan manipulasi. Nah, kalaupun nanti Anda berhasil mendapatkan uang pinjamannya, saya yakin seringkali itu mendapatkan bermasalah di kemudian hari. Karena apa? Kayak saya waktu itu ya, saya juga pernah menjadi pejabat bank dan kebetulan di analis kredit, saya pernah menganalisa itu ya, dan saya pernah kebobolan memang ya. Sekitar tahun 2001-2002 ya. Itu saya ada seorang nasabah calon debitur. Nah, karena waktu itu saya masih begitu muda, ya masih belum banyak pengalaman ya, masih muda. Ada seorang calon debitur yang mengajukan pinjaman dan saya lihat mutasinya bagus banget. Tahun 2001-2002 waktu itu mutasinya udah hampir 3 miliar sebulan. Hampir 3 miliar sebulan. Nah, cuman saya waktu itu kurang ngeh itu ya. Nggak perhatiin betul gitu, nggak sadar bahwa mutasinya itu memang agak aneh ya. Biasanya itu kan kalau mutasi rekening itu kan angkanya agak nggak beraturan ya. Maksudnya nggak beraturan seperti ini. Kalau transfer ke si A itu 2.575.000, atau nanti ada uang masuk penjualan 10.132.000 kan gitu biasanya ya. Angkanya itu agak aneh-aneh gitu loh ya, karena sesuai penjualan yang dia lakukan atau pembelian yang dia bayarkan ke orang lain. Nah, tetapi waktu itu saya lihat transaksinya ada 10 juta, 20 juta, 40 juta, 50 juta gitu. Nah, saya nggak sadar gitu. Makanya setelah saya yakin bahwa nasabah ini atau calon debitur ini bagus, performa keuangannya, saya on the spot survei ke lokasi pabriknya ada dan cukup besar, maka saya berikan itu pinjaman. Tapi apa yang terjadi? Setelah ya nggak sampai setahun lah ya, kurang lebih setahun itu udah mengalami kesulitan pembayaran. Yaitu tadi karena mereka memaksakan meminjam uang kredit ke bank dengan cara memanipulasi gitu loh ya. Dan itu pengalaman saya. Karena itu sekali lagi bahwa saya cerita ini bukan untuk menganjurkan sobat-sobat semua melakukan itu ya, memanipulasi laporan keuangan atau memanipulasi rekening mutasinya, tapi saya hanya mau mengingatkan bahwa hal-hal seperti itu pasti akan bermasalah di kemudian hari ya. Pasti, insya Allah pasti akan bermasalah gitu. Kalau Anda menggadaikan jaminan Anda rumah atau properti Anda yang lain, kemungkinan besar bermasalah dan akan disita ya. Kalau Anda mengajukan cara ini dengan cara culas untuk kartu kredit, nah pasti nanti juga akan bermasalah, misalkan kreditnya macet, dikejar-kejar debt collector. Nah sekarang pilihannya kepada Anda. Sekali lagi saya sarankan untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Nah demikian Sobat Jamu Time. Jika materi ini dirasakan bermanfaat, silakan di like, kemudian di subscribe, dan jangan lupa ya ditekan tombol loncengnya itu
Sehingga kalau nanti ada informasi terbaru dari saya, Anda akan mendapatkan informasi yang pertama dari saya. Nah, jika ada pertanyaan atau kritik yang membangun atas materi video ini, silakan ditulis di komen ya bawah ini. Karena itu selalu stay tune dengan Jamu Times Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.